Menyusui tuyul. Tubuh kurus kering akibat menyusui tuyul. Makam Ngunjang, Tulunggung, Jawa Timur. Sudah lama dikenal sebagai tempatnya orang memuja pesugihan tuyul. Ini adalah kisah seorang penganut pesugihan di tempat ini, yang tubuhnya kurus kering akibat menyusui tuyul yang dipeliharanya. Di zaman serba materialistik ini, orang terkadang rela melakukan apa saja, tak peduli jalan yang ditempuh sesaat atau hitam. Yang penting baginya adalah bisa hidup enak dan mewah. Namun, apalah arti hidup bergelimang harta jika didapat dengan cara yang tidak halal? Apalagi jika di kemudian hari harta yang melimpah itu akan menyiksa lahir batin tanpa batas waktu. Sebut saja namanya Sri Kaya. Meski di masa mudanya kaya raya, ia tidak terlihat sumringah atau segar bila dipandang mata. Padahal ia sebenarnya bisa makan enak, membeli berbagai macam pakaian dan perhiasan. Bisa dilakukannya dengan mudah. Namun di usianya yang belum tua, ia justru teringat ringgik seperti orang yang tengah sakit-sakitan. Perihal itu, tidak banyak orang yang tahu jika ia sebenarnya penganut pesugihan sejenis tuyul yang setiap malam minta disusuinya. Pada saat hari itu, bahkan Sri Kaya terlihat semakin rentak saja. Tak hanya tubuhnya, penglihatan dan pendengarannya juga tidak begitu jelas. Karena itu, jika berbicara dengan harus ekstra keras yang disertai dengan menggunakan bahasa isyarat untuk memudahkan wanita tua ini menangkap maksud pembicaraan. Kini di hari tuanya, Sri Kaya hidup sebagai kara di sebuah desa di Tulang Agung, yang berbatasan dengan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Penulis mengetahui keberadaan Sri Kaya dan jauh-jauh datang ke tempat tinggalnya setelah seorang rekan mengirimkan sebuah pesan yang isinya cukup menarik untuk ditelusuri. Yakin mengenai kehidupan wanita ini yang katanya pernah menganut sebuah pesugihan tuyul dan diperolehnya di daerah Tulung Agung, yakni makam Ngunjang Ngantru. Tapi saat Sri Kaya ditemukan penulis, ia mulanya menolak permintaan mengobrol mengenai masa lalunya yang kelam tersebut. Berkali-kali ia menyatakan bahwa itu masa lalu, tidak perlu diingat-ingat lagi. Seorang rekan yang sudah beberapa kali mengunjungi nenek tua ini mengatakan bahwa harus cukup sabar untuk bisa menggali cerita dirinya. Rekan yang mantan wartawan itu sebenarnya sudah banyak menggali informasi mengenai masa lalu nenek tua itu. Tapi untuk meyakinkan penulis, ia minta untuk menanyakan sendiri atau barangkali ada yang data-data yang masih kurang lengkap untuk digali lagi dari nenek Sri Kaya tersebut. Menurut rekan yang mantan wartawan itu, Sri Kaya terpaksa melakukan pesugihan tuyul sebab hidupnya selalu didera kemiskinan. Kakek neneknya miskin, begitu juga ibu dan bapaknya. Bahkan ketika Sri Kaya muda ini menikahi ini justru mendapatkan seorang suami yang berasal dari keluarga miskin yang telah menyakitkan. Suaminya itu ternyata seorang pemalas dan suka main judi. Perihal hobi suaminya ini, Sri Kaya sering dibuat sakit hati. Tak hanya sakit hati akibat jarang diberi uang belanja untuk hasil kerjanya sendiri, terkadang masih saja dirampasnya. Konon karena gelap mata dan jarang diberi nafkah, bahkan mungkin dalam beberapa minggu tidak pernah dikasih uang belanja oleh suaminya. Sri Kaya mendatangi makam Ngunjang yang ada di Kecamatan Ngantru, Tulung Agung, yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggalnya.
Untuk itu, ia harus terpaksa menitipkan anak laki-lakinya yang baru berumur sekitar 9 tahun pada orang tua kandungnya. Mulanya ia tak bermaksud untuk memuja pesugihan, ia hanya ingin datang saja ke makam itu. Setelah mendengar cerita dan orang-orang bahwa sudah banyak yang berhasil setelah berziarah ke situ, selain itu, ia mengaku lebih tenang saat berada di makam itu. Ia seperti menemukan tempat yang damai di situ. Entahlah, apa karena pengaruh kekuatan gaib yang ada di situ, atau memang akibat sesuatu yang memandang pendukung, yakni sejuk sebab banyak pepohonan yang ada di tempat itu. Tak sekali saja Srikaya mendatangi makam itu. Srikaya sendiri lupa sampai berapa kali mendatangi makam itu. Mungkin pula sudah berkali-kali. Mesti sudah sering mendatangi makam itu, namun tidak ada tanda-tanda apa yang menjadi keinginannya akan bisa terkabul. Ia masih sering kekurangan dan pekerjaannya yang serabutan masih pula dijalaninya. Sampai pada suatu malam setelah siangnya baru mendatangi makam Ngujang, dalam tidurnya Srikaya didatangi seorang anak gundul yang ingin ikut dengannya. Karena merasa kasihan, Srikaya akhirnya menuruti keinginan anak kecil itu yang berkepala pelontos itu. Namun di tengah jalan bocah itu minta air susunya. Srikaya mengiyakan begitu saja, tapi saat bocah itu menyodori air susunya, bocah tersebut seperti tidak ada habis-habisnya meminumnya. Karena merasa sakit, Srikaya akhirnya terbangun dari tidurnya. Srikaya kaget, sebab mimpinya itu seperti nyata. Mimpi itu katanya jelas sekali, sampai-sampai ia gemeteran dan tubuhnya berkeringat dan keadaan berantakan, seperti orang yang memang baru saja menyusui anaknya. Besoknya Srikaya kembali bermimpi, tapi kali ini mimpinya didahului dengan menyusui anak kandungnya sendiri. Dan saat itu tiba-tiba ada bocah lain yang ingin menyusu padanya. Berkali-kali Srikaya mimpi seperti itu, sampai akhirnya ia sendiri yakin jika ada makhluk lain yang mengikutinya, yakni makhluk gaib kecil yang bertelanjang dan berkepala pelontos, yang mungkin sejenis tuyul. Jika sebelumnya bocah gundul itu datang seperti dalam mimpi, kini Srikaya mengaku melihat dengan jelas kelebatnya. Bahkan terkadang ia seperti mengintip atau memperhatikan Srikaya. Ia seperti tahu dan mendengarkan apa-apa yang diucapkan Srikaya. Pada saat itulah Srikaya iseng-iseng menyuruhnya melakukan ini dan itu, dan ternyata bocah itu menurutinya. Perintah ini dan itu, salah satunya adalah mencarikan Srikaya uang yang entah uang itu didapatkan dari mana oleh bocah gundul itu. Mungkin juga mencuri milik orang-orang kaya. Meski begitu, katanya uang yang diperoleh bocah itu tidak pernah banyak, hanya beberapa lembar uang puluhan ribu. Meski begitu, hampir tiap hari Srikaya mendapatkannya. Menurut Srikaya, yang pernah diceritakan pada rekan yang mantan wartawan itu, semua itu berjalan seperti mimpi. Tidak ada perjanjian gaib antara dirinya dengan makhluk gaib, penunggu makam Ngujang, atau bahkan dengan bocah gundul tersebut. Sejak itulah, tak butuh waktu lama, kehidupan wanita itu berangsur-angsur membaik. Ia tidak lagi menjadi buruh serabutan. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan. Dari usaha kecil-kecilan yang dirintisnya di pasar, yakni berjualan alat-alat dapur, usaha wanita itu cepat sekali perkembangannya. Sampai akhirnya Srikaya mempunyai stan di pasar yang dibeli dari uang tabungannya. Anehnya, jumlah tabungannya itu lebih besar dari perkiraannya.
Mengenai hal itu, mungkin uang itu ditambahi dari makhluk kecil yang gundul tersebut. Tak hanya sekedar punya, lambat laun kehidupan Srikaya benar-benar bergelimang harta benda. Dengan kekayaan itu, Srikaya sebenarnya bisa melakukan apa saja. Membeli pakaian yang bagus, perhiasan, makanan yang nikmat dan lezat, dan berbagai hal yang menyenangkan. Tapi ada pandangan yang sungguh-sungguh mengiris hati, yakni meski bisa masak enak, pakaian mewah, dan memakai perhiasan yang mahal, aura wajah Srikaya tidak menampakkan sesuatu yang membahagiakan. Wajah wanita itu redup, seperti ada sesuatu yang menutupi. Tubuhnya kurus kering seperti orang yang sedang menderita sesuatu penyakit tertentu. Tidak ada yang tahu jenis penyakit apa yang sedang diderita wanita ini. Meski begitu, ada isu yang mengatakan jika wanita ini setiap malam menyusui makhluk gaib yang bernama tuyul. Karena disedot oleh tuyul yang minumnya banyak, inilah wanita ini badannya kurus kering. 10 tahun berikutnya, setelah Srikaya mendapatkan kekayaan seperti yang menjadi keinginannya, coba itu mulai datang menerpa. Suaminya yang pemalas dan hobinya yang hanya main judi, selingkuh dengan wanita lain. Padahal uang untuk judi dan selingkuhan itu justru didapatnya dari meloroti atau diam-diam mengambil dari usaha istrinya. Srikaya yang marah dan menganggap lelaki itu tidak tahu diri akhirnya menceraikannya. Setahun berikutnya, cobaan itu datang lagi. Anak tunggalnya yang menginjak remaja mengalami kecelakaan di jalan raya sampai akhirnya meninggal. Seketika di tempat kejadian perkara, ditinggal suami, wanita ini pada waktu itu masih bisa menahan kesedihannya. Tapi saat kehilangan anak tunggalnya, sampai berbulan-bulan lamanya, Srikaya tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Lamban laun namun pasti, kekayaan wanita itu mulai merosot, sedikit demi sedikit. Usaha berdagangnya yang dilakukan banyak mengalami kendala dan akhirnya menemui kegagalan. Kepada rekan yang mantan wartawan itu, Srikaya sempat mengaku jika ia sama sekali tidak ada perjanjian gaib dengan menunggu makam ngunjang mengenai tumbal atau lain sebagainya. Srikaya sendiri tidak tahu apakah meninggalnya anaknya akibat diambil penguasa gaib makam ngunjang sebagai tumbal atau memang murni kecelakaan. Meski tak juga mau berbicara panjang lebar mengenai masa lalu pada penulis, wanita ini sempat juga mengaku jika ia tidak mau lagi didatangi bocah gundul yang menurut perkiraan jemaah tuyul itu. Ia tobat dan ingin menikmati masa tuanya yang mungkin sebentar lagi akan diambil oleh Yang Maha Kuasa untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Baginya, sekarang ini harta benda tidak ada harganya, sebab selain tidak bisa menikmatinya, kekayaan itu tidak ada artinya jika ia hanya hidup sendiri dan keluarganya telah meninggalkannya. Sepulang dari menemui Srikaya, penulis sempat mampir di komplek makam Ngunjang, Ngantru Tulung Agung, sebuah makam yang dinaungi cukup menyerupai rumah, terlihat cukup dirematkan di antara makam-makam yang lain. Makam itu terkunci, untuk memasuki harus izin kepada juru kuncinya. Sementara itu, di komplek makam di antara batu-batu nisan dan dahan-dahan pohon, puluhan kera atau monyet sibuk bergelantungan, bahkan terkadang mendekati orang yang sedang berziarah di makam ini. Konon, kera-kera ini adalah jelmaan para penganut pesugihan yang telah habis masa kontraknya.